Pernahkah Anda membaca sebuah novel yang terasa sangat lambat, tapi entah kenapa justru begitu memikat dan membuat Anda tidak bisa berhenti membalik halamannya? Atau sebaliknya ya, Anda membaca sebuah cerita pendek yang panjangnya cuma beberapa paragraf, tapi ceritanya terasa merangkum pengalaman hidup yang epik banget selama puluhan tahun. Tepat. Nah, ada sains tersembunyi di balik ilusi itu semua. Sebuah mekanika rahasia yang mengontrol detak jantung Anda saat membaca atau menonton sesuatu. Hari ini, misi kita dalam eksplorasi mendalam ini adalah membongkar mesin di balik setiap cerita yang pernah Anda konsumsi. Betul sekali. Kita akan membedah sebuah buku klasik yang sangat revolusioner, karya kritikus sastra Prancis, Gérard Genette. Judulnya, Narrative Discourse Revisited, berdasarkan terjemahan bahasa Inggris oleh Jane A. Lewin. Kita akan melihat secara persis bagaimana para penulis memanipulasi waktu, kecepatan, dan pengulangan untuk sepenuhnya meretas otak kita. Karena ketika kita berbicara tentang sebuah cerita, kita hampir selalu hanya fokus pada elemen permukaannya saja kan? Betul, seperti karakternya. Ya, kita berdebat tentang karakternya, mengagumi keindahan bahasanya, atau mencari tahu apa pesan moralnya. Sangat jarang kita benar-benar melihat ke bawah kap mesinnya untuk melihat bagaimana piston dan busi teks itu bekerja. Nah, buku Genette ini pada dasarnya adalah cetak biru teknis, kayak sebuah manual mekanik untuk memahami persis bagaimana suku cadang sebuah teks dirakit dari awal hingga akhir. Sebuah panduan bengkel sastra, bisa dibilang begitu. Oke, mari kita bedah ini. Sebelum kita bisa mengendarai mobilnya, apalagi mengkritik seberapa cepat mobil itu melaju, kita harus tahu dulu apa nama ilmu yang mempelajari mesin ini. Genette menggunakan istilah naratologi. Naratologi. Ya, dan saya tahu, bagi sebagian pecinta sastra yang romantis, pendekatan teknis seperti naratologi ini sering dianggap terlalu klinis. Mereka merasa ini seperti membedah katak di laboratorium. Anda mungkin paham anatominya, tapi Anda membunuh katak itu dalam prosesnya. Begitu kan kritiknya? Benar banget. Tapi saya sangat suka bagaimana Genette menangkis kritik itu. Dia mengutip sebuah pernyataan yang sangat berani dari fisikawan pemenang Nobel, Ernest Rutherford. Rutherford pernah berkata, ada fisika, lalu ada kimia yang merupakan sejenis fisika, dan sisanya hanyalah mengumpulkan perangko. Yang memukau di sini adalah bagaimana kutipan Rutherford itu mendefinisikan posisi naratologi. Bagi Genette, naratologi bukanlah sekedar tafsir interpretatif yang asyik menebak-menebak makna atau sekedar mengumpulkan perangko dari berbagai tema cerita untuk diklasifikasikan. Jadi ini lebih ke sainsnya ya? Tepat. Naratologi adalah fisika dari literatur. Ini adalah mekanika murni. Dan untuk memahami mekanika ini, Genette memperkenalkan 3 pilar utama yang sangat krusial, yang sejujurnya sering sekali dicampur adukan, bahkan oleh para pembaca yang sangat berpengalaman. Oh, saya yakin saya juga sering mencampur adukannya. Apa saja 3 pilar itu? 3 pilar itu adalah cerita, narasi, dan penceritaan. Iya, saya rasa dalam percakapan sehari-hari, kita menggunakan ketiga kata itu untuk merujuk pada hal yang persis sama. Jika seseorang bertanya, gimana ceritanya? Kita akan langsung memberikan narasi kita. Ya, pertama, cerita, atau dalam bahasa Inggris story. Ini adalah realitas yang diandaikan. Keseluruhan peristiwa dan urutan kejadiannya ya? Betul, dan juga aksi karakter yang terjadi di dunia fiksi tersebut. Lalu yang kedua, narasi atau naratif. Ini adalah teks fisiknya. Seperti buku yang sedang kita pegang. Ya, diskursus lisan atau tulisan, deretan kata-kata dan kalimat yang sedang Anda baca di halaman buku atau dengarkan dari seorang teman. Dan yang ketiga, penceritaan atau narrating. Bedanya dengan narasi apa? Nah, penceritaan ini adalah tindakan nyata atau fiktif yang menghasilkan diskursus tersebut. Maksudnya, momen spesifik, suara, dan situasi ketika seseorang memproduksi kisah itu. Jika kita tidak memisahkan ketiganya, kita tidak akan pernah paham bagaimana sebuah peristiwa yang sama bisa memicu reaksi psikologis yang berbeda pada pembaca. Biar saya coba bawa ini ke dunia nyata untuk pendengar kita dengan sebuah analogi. Anggap saja, cerita itu adalah bahan mentah yang ada di dapur Anda. Oke, jadi seperti bahan masakan. Ya, ada ayam mentah, bawang, garam, dan lada. Itu adalah fakta-fakta kejadiannya. Lalu, penceritaan adalah aksi sang koki yang sedang sibuk memasak. Memutuskan kapan memasukkan garam, seberapa besar api yang digunakan, dan bagian mana yang akan dia potong dan buang.
Analogi yang sangat pas. Nah, narasi adalah hidangan akhir yang disajikan di atas piring di depan Anda. Bayangkan Anda dan teman Anda pergi liburan yang sama, dan liburan itu adalah bencana total. Hujan turun setiap hari, dompet hilang, ban mobil bocor. Waduh, liburan yang mengerikan ya. Benar, bahan mentahnya, yaitu ceritanya, persis sama. Tapi karena aksi penceritaan kalian berbeda, saat peristiwa itu disajikan sebagai narasi kepada orang lain di sebuah pesta, satu teman mengemasnya menjadi komedi satir yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Sementara Anda mungkin menyajikannya sebagai sebuah tragedi yang penuh keluhan. Tepat. Dan dalam analogi dapur itu, seorang kritikus sastra tradisional mungkin hanya akan mengomentari apakah rasa ayamnya enak atau tidak. Tapi ahli naratologi tidak berhenti di situ. Sama sekali tidak. Seorang ahli naratologi akan masuk ke dapur, mengukur suhu oven, dan menghitung persis berapa gram garam yang digunakan koki untuk memanipulasi reseptor rasa Anda. Itulah tingkat presisi yang ditawarkan Genet. Kalau begitu, jika kita kembali ke bahan mentahnya, maksud saya ke cerita itu sendiri, apa sebenarnya syarat minimum agar bahan mentah ini bisa diolah? Genet memberikan satu contoh narasi minimal di dalam bukunya, kalimatnya hanya berbunyi, saya berjalan. Ya, The Famous I Walk. Sejujurnya saat membaca itu saya merasa skeptis. Apakah saya berjalan benar-benar sebuah cerita? Bukankah itu hanya sebuah pernyataan fakta yang terlalu singkat, datar, dan ya sama sekali tidak membangkitkan emosi? Secara emosional mungkin tidak, tetapi secara mekanis itu sudah memenuhi syarat absolut dari sebuah cerita. Sebuah cerita pada inti selulernya membutuhkan yang namanya transformasi. Transformasi, maksudnya perubahan. Tepat, harus ada transisi dari satu keadaan ke keadaan lain. Saat seseorang berkata, saya berjalan, ada implikasi ruang dan waktu di sana. Ada titik A sebagai tempat keberangkatan dan titik B sebagai tempat kedatangan. Oh, saya mengerti sekarang. Ya, ada perubahan kondisi. Jika tidak ada transformasi, yang Anda miliki hanyalah deskripsi statis, seperti lukisan alam benda. Rumah itu berwarna merah, itu bukanlah cerita. Rumah itu terbakar, nah itu baru cerita. Jadi, perubahan keadaan adalah kunci kontaknya. Tapi tentu saja, kalimat saya berjalan tidak akan pernah memenangkan penghargaan sastra apapun. Pasti ada perbedaan struktural antara cerita minimalis itu dengan novel yang membuat kita tidak bisa tidur, kan? Perbedaannya terletak pada bobot psikologis dari transformasi tersebut. Cerita yang memikat memiliki transformasi yang secara spesifik diharapkan atau ditakuti oleh pembaca. Bisa beri contoh? Tentu, jika titik A adalah karakter utama miskin dan penuh hutang, transformasinya harus membawa dia ke titik B yang memiliki resonansi emosional. Entah itu transformasi yang memuaskan, seperti dia akhirnya menemukan harta karun, atau transformasi yang tragis, seperti dia kehilangan satu-satunya rumah yang ia miliki. Arah dari transformasi inilah yang mengikat perhatian kita ya. Dan ini mengingatkan saya pada satu konsep penting yang diangkat Genet, tentang perbedaan antara membaca buku sejarah dan membaca novel fiksi. Transformasi di dunia nyata versus transformasi rekaan, Ya, ini membawa kita ke konsep mimesis atau simulasi. Ini adalah mekanisme kunci yang menjelaskan mengapa otak kita bisa menangis atau merasa tegang karena karakter yang bahkan tidak pernah ada. karena kalau dalam tulisan non-fiksi, seperti sejarah atau jurnalisme, penulis kan terikat erat pada bukti nyata ya. Betul sekali. Transformasi yang mereka tulis harus didukung oleh dokumen atau rekaman. Jika Anda bertanya kepada sejarawan, bagaimana Anda tahu bahwa Napoleon kalah di Waterloo, mereka akan membuka arsip militer untuk Anda. Mereka adalah reporter dari bahan mentah yang memang sudah ada. Tepat, namun dalam fiksi, penulis beroperasi sepenuhnya melalui mimesis. Mereka menciptakan simulasi realitas. Jika Anda bertanya kepada seorang novelis, bagaimana Anda tahu karakter Anda menangis di dalam kamarnya sendirian? Mereka bisa menjawab apa saja yang mereka mau kan? Iya, mereka memiliki hak istimewa yang luar biasa untuk menjawab, saya tahu karena saya yang menciptakan dunianya. Mimesis itu sangat kuat karena ia tidak meminta otak Anda untuk memeriksa fakta. Ia mengundang otak Anda untuk masuk ke dalam sebuah realitas alternatif. Simulasi ini menembus pertahanan logis kita ya, sehingga kita bereaksi terhadap cerita fiksi seolah-olah itu adalah kenyataan.
Oke, jadi penulis fiksi bertindak seperti dewa di dalam simulasi mereka sendiri. Mereka menciptakan realitas dan transformasinya. Kalau mereka punya kekuatan sebesar itu, mereka pasti bisa meretas hukum fisika di dalam cerita tersebut, bukan? Terutama soal waktu. Oh, jelas. Ya, maksud saya, jika saya menceritakan hidup saya tidak harus memulainya dari saat saya lahir kan? Sangat bisa. Dan manipulasi waktu inilah yang menjadi inti dari daya tarik naratif. Gennett sangat detail membahas bagaimana urutan waktu diacak, menggunakan apa yang disebutnya analepsis dan prolepsis. Analepsis itu seperti kilas balik atau flashback, dan prolepsis itu kilas maju atau antisipasi ke masa depan kan? Apa sebenarnya efek psikologis dari mengacak waktu seperti ini? Mengapa penulis tidak menceritakan semuanya secara kronologis saja, dari A sampai Z? Begitu kan pertanyaannya? Betul. Kenapa harus repot-repot diacak? Menceritakan sesuatu secara murni kronologis seringkali terasa monoton bagi kognisi manusia. Karena hidup kita sendiri pun tidak diproses seperti itu loh. Kita hidup di masa sekarang, tapi otak kita secara konstan melompat ke memori masa lalu dan mencemaskan masa depan. Ah, masuk akal juga. Analepsis atau kilas balik berfungsi untuk mengisi celah informasi, memberikan konteks mendadak yang mengubah cara kita melihat karakter di masa kini. Seperti di kisah Odyssey, di mana kisah luka Ulysses diceritakan sebagai kilas balik di luar narasi utama. Lalu bagaimana dengan prolepsis? Prolepsis menciptakan ketegangan atau ironi dramatis. Ketika penulis memberitahu Anda di awal bab, 3 hari kemudian pria ini akan mati. Nah, otak Anda langsung beralih ke mode investigasi. Wow, iya juga ya. Kita jadi sibuk mencari tahu kenapa dia mati. Anda tidak lagi hanya membaca, Anda secara aktif mencari petunjuk. Ini adalah retasan atensi yang sangat brilian. Tapi menariknya, tidak semua orang menghargai analisis macam ini. Di sumber bacaan kita, ada cerita yang sangat menarik tentang seorang kritikus bernama J.J. Van Res yang menyerang teori Gennett ini. Khususnya tentang bagaimana Gennett mendefinisikan kilas balik. Van Res. Ya, dan saya membaca bagian ini sambil tersenyum, karena tingkat keangkuhannya sungguh luar biasa. Serangan Van Res memang menjadi studi kasus yang menarik tentang bagaimana teori sastra bisa memicu konflik intelektual yang sangat sengit. Van Res mengklaim bahwa metode naratologi Gennett ini memiliki agenda tersembunyi. Agenda tersembunyi seperti apa? Ia menuduh Gennett membawa bias ideologis tertentu, menyiratkan bahwa pandangan semacam ini adalah produk dari pertentangan kelas antara pendekatan burjuis yang elitis melawan kompetensi puitis dari pembaca umum. Kita tentu tidak akan memihak pada tendensi politik manapun di sini. Tentu tidak. Tanpa kita perlu memihak, yang perlu digarisbawahi dari laporan teks sumber ini adalah cara Van Res berusaha meruntuhkan argumen teknis Gennett. Ia berusaha membuktikan bahwa definisi Gennett tentang analepsis itu sewenang-wenang dan sama sekali tidak koheren. Dan cara Van Res mencoba membuktikannya, itulah yang membuat saya tercengang. Untuk menunjukkan bahwa Gennett tidak koheren, Van Res benar-benar memanipulasi kutipan teks aslinya. Oh ya, bagian ini memang cukup menggelikan. Gennett sedang mendiskusikan sebuah contoh yang sangat rumit dari Odyssey karya Homer tentang kapan sebenarnya sebuah kilas balik itu terjadi. Untuk menjelaskan pengandaiannya, Gennett secara eksplisit menggunakan frasa bahkan jika atau even if. Dia sedang mengajukan sebuah hipotesis, kan? Betul, tapi apa yang dilakukan Van Res? Dia menghapus kata bahkan jika tersebut dari kutipannya. Dia memotong bagian krusial itu dan menyajikan sisa kalimat Gennett seolah-olah Gennett sedang membuat klaim absolut yang membingungkan. Luar biasa memang. Ini kan seperti mengedit rekaman suara seseorang untuk membuat mereka terdengar bersalah. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, insiden ini bukan hanya soal drama antara akademisi, melainkan menyoroti bahaya dari apa yang disebut pedantry atau sifat sok tahu yang berlebihan. Ya, terlalu kaku. Gennett membalas dengan mengutip filsuf sains Gaston Bachelor yang mengatakan bahwa presisi yang berlebihan adalah hambatan epistemologis. Apa maksudnya itu secara praktis bagi pembaca seperti kita? Maksudnya adalah, jika Anda menuntut sebuah cerita memiliki aturan matematika yang tidak bisa dilanggar, Anda akan membunuh jiwa dari sastra itu sendiri. Sastra bukanlah sains eksak. Jadi, tidak perlu diperdebatkan sampai memotong kutipan orang ya? Tepat. Penggunaan kilas balik, waktu yang tumpang tindih, atau gangguan naratif lainnya bukanlah tanda dari penulis yang ceroboh atau metode yang cacat. Hal-hal tersebut justru menciptakan musikalitas. Musikalitas?
Saya suka istilah itu. Gangguan ritme, penyimpangan sesaat dari alur utama, semua itu adalah harmoni yang membuat cerita terasa hidup, bernapas, dan manusiawi. Kritik yang terlalu kaku dan dogmatis akan selalu gagal menangkap keindahan dari pelanggaran aturan ini. Saya setuju dengan gagasan tentang musikalitas teks ini. Dan kalau kita bicara soal musik, tentu kita bicara soal tempo. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Kita sudah melihat bahwa penulis bisa melompat ke masa lalu atau ke masa depan. Betul. Tapi pertanyaan saya adalah, ketika cerita itu sedang berjalan, apakah ada cara objektif untuk mengukur seberapa cepat mobil naratif ini melaju? Apakah kecepatan cerita itu sesuatu yang bisa kita hitung secara matematis? Sangat bisa, dan Jeanette benar-benar melakukan perhitungannya. Untuk mengukur kecepatan naratif, kita membandingkan waktu cerita, yaitu berapa tahun yang berlalu di dunia fiksi, dengan waktu narasi. Berapa halaman yang dibutuhkan untuk menceritakan tahun-tahun tersebut, begitu ya? Tepat sekali. Statistik yang Jeanette temukan sangat mencengangkan dan memberikan bukti empiris tentang gaya psikologis penulis. Sebagai contoh, ia menganalisis novel karya Honoré de Balzac yang berjudul Eugénie Grandet. Apa hasil dari analisis Balzac itu? Balzac merangkum kejadian selama kurang lebih 44 tahun hanya dalam 172 halaman. Secara matematis, narasinya melesat dengan kecepatan sekitar 90 hari per halaman teks. Nah, itu luar biasa. Karena kemudian, Jeanette membandingkannya dengan mahakarya Marcel Proust, à la Recherche du Temps Perdu. Proust merangkum sekitar 47 tahun cerita, yang mana mirip dengan bentang waktu Balzac. Tetapi, dia membutuhkan 3.130 halaman untuk menyelesaikannya. Sebuah perbedaan yang masif. Sangat. Jika kita hitung, rata-rata kecepatan Proust hanyalah 5,3 hari per halaman. Artinya, secara objektif dan matematis, narasi Proust itu sekitar 16 kali lebih lambat daripada Balzac. Dan perbedaan matematis ini berbanding lurus dengan pengalaman psikologis Anda saat membacanya. Balzac ingin memberi Anda panorama, sebuah sapuan kuas yang luas tentang masyarakat. Sementara Proust, dengan kecepatan yang sangat lambat itu, memaksa Anda untuk tenggelam dalam setiap detail mikroskopis dari emosi manusia. Ia menahan Anda di sana, menciptakan intimasi yang hampir mencekik namun sangat mendalam. berarti ada semacam tuas kendali untuk kecepatan ini ya? Benar. Untuk memahami bagaimana penulis memodulasi kecepatan ini, dari satu paragraf ke paragraf lain, Jeanette mengidentifikasi 4 tempo utama. Bayangkan ini seperti 4 gigi persneling pada kendaraan naratif. Mari kita jalankan persnelingnya dari yang paling cepat. Persneling yang paling cepat adalah elipsis. Ini adalah kecepatan tak terhingga. Di sini, waktu di dalam cerita berlalu berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tetapi tidak memakan satu spasi pun di halaman buku. Seperti tulisan 10 tahun kemudian di layar film? Ya, persis seperti itu. Secara psikologis, ini sering digunakan untuk membuang masa-masa yang membosankan atau sebaliknya, untuk memberikan kejutan yang menghentak pembaca. Oke, jadi itu lompatan cahaya. Di bawahnya ada apa? Gigi kedua adalah ringkasan atau summary. Ini adalah gigi cepat yang fleksibel. Penulis merangkum kejadian berbulan-bulan dalam 1 atau 2 paragraf. Misalnya, musim dingin itu berlalu dengan penuh duka, mereka menghabiskan hari-hari dengan bekerja dalam diam. Oh, waktu berjalan cepat tetapi teks masih mengikutinya secara singkat ya? Tepat. Dan bagaimana kalau penulis ingin kecepatannya normal, persis seperti di dunia nyata? Itu adalah gigi ketiga yang disebut adegan atau scene. Di sini, waktu narasi sama persis dengan waktu cerita. Ini hampir selalu terjadi dalam bentuk dialog. Jadi kalau percakapannya butuh 5 menit, kita membacanya juga butuh 5 menit. Kurang lebih begitu. Ini memberi ilusi bahwa Anda sedang menguping mereka secara langsung, secara real time. Mengerti. Elipsis, ringkasan, dan adegan, semuanya sangat logis. Tapi saya harus mengaku bingung dengan tempo yang keempat. Anda menyebutnya jeda atau pause. Iya, jeda. Secara definisi, ini berarti kecepatan cerita adalah 0, sementara teks terus bertambah halamannya. Tunggu dulu, bagaimana bisa sebuah cerita menghentikan waktu secara total? Banyak orang yang juga bingung akan hal ini. Apakah dunia di sekitarnya membeku seperti saat kita menekan tombol pause di sebuah video? Bukankah itu terasa sangat tidak wajar dan membuat pembaca bosan setengah mati?
Kebingungan Anda sangat beralasan. Karena jeda deskriptif ini seringkali disalahpahami, bahkan dalam literatur klasik. Jeda terjadi ketika aksi benar-benar berhenti total, hanya agar narator bisa mendeskripsikan sesuatu secara panjang lebar. Seperti pemandangan atau dekorasi ruangan? Betul. Dan memang, banyak pembaca modern yang merasa bosan ketika menemui bagian ini. Yang menarik adalah asal-usul teknik ini. Banyak orang, termasuk Janet di masa lalu, menunjuk pada karya epik Homer, khususnya bagian yang mendeskripsikan perisai Achilles. Ya. Perisai Achilles selalu dijadikan buku teks untuk contoh deskripsi yang sangat panjang, kan? Sering dianggap sebagai contoh klasik dari jeda di mana waktu membekul, tetapi jika Anda membacanya dengan sangat teliti, waktu di sana sama sekali tidak membeku loh. Oh iya, Homer mendeskripsikan detail perisai itu bersamaan dengan proses dewa Hephaestus yang sedang sibuk memukul dan menempa logamnya. Jadi narasinya tetap bergerak lambat seiring dengan aksinya, bukan berhenti total. fakta yang menarik. Janet menyadari koreksi ini dan menjelaskan bahwa dalam epik Homer yang asli, jeda di mana waktu benar-benar berhenti itu hampir tidak pernah terjadi. Ironisnya, justru peniru Homer di generasi berikutnya yang salah menafsirkan hal ini. Siapa penirunya itu? Seperti penyair Romawi Virgil. Virgil lah yang mulai menaruh deskripsi benda atau lanskap yang membeku secara total tanpa mengaitkannya dengan aksi karakter apapun. Luar biasa. Jadi Virgil yang menciptakan tren membekukan waktu yang sering membuat kita mengantuk saat membaca novel klasik abad ke-19 ya. Oke, kita sudah menguasai cara mengacak urutan dan kita sudah tahu cara memindahkan gigi kecepatan. Apakah masih ada alat ukur lain di dashboard mesin cerita ini? Ini memunculkan satu pertanyaan penting yang jarang kita pikirkan. Selain kapan sebuah peristiwa terjadi dan seberapa cepat ia diceritakan, kita juga harus bertanya sesuatu yang lain. Apa itu? Seberapa sering peristiwa itu diceritakan dibandingkan dengan seberapa sering ia benar-benar terjadi. Ini adalah dimensi frekuensi. Disinilah Janet memperkenalkan konsep yang luar biasa kuat. Konsep apa namanya? Naratif iteratif. Apa maksudnya secara praktis? Sederhananya, naratif iteratif adalah teknik di mana penulis menceritakan satu kali di dalam teks untuk sesuatu yang terjadi berkali-kali di dunia cerita. Anda pasti sering melakukan ini di kehidupan sehari-hari loh. Oh ya? Contohnya seperti apa? Misalnya, saat Anda mengeluh kepada pasangan Anda, setiap kali bosku masuk ruangan, dia selalu membanting pintu. Anda merangkum puluhan kejadian nyata ke dalam satu representasi naratif. Saya paham. Alam sastra klasik, teknik ini awalnya hanya digunakan sebagai transisi singkat. Namun pionir seperti Flaubert dan kemudian Proust membebaskan teknik ini, menjadikannya kanvas utama dari cerita mereka untuk menangkap rutinitas, kebosanan, atau ritme kehidupan yang monoton. Dan ini mengingatkan saya pada anekdot paling brilian dari sumber yang kita bahas hari ini. Ini melibatkan Jean-Paul Sartre, salah satu filsuf eksistensialis paling jenius di abad ke-20. Sebuah ironi yang sangat lucu. Sangat lucu. Sartre rupanya menulis sebuah kritik terhadap novel klasik Gustave Flaubert, Madame Bovary. Tetapi Sartre membacanya secara keliru. Dia gagal mengenali penggunaan naratif iteratif oleh Flaubert ini. Benar sekali, kesalahan baca Sartre sangat fatal untuk ukuran seorang intelektual sekelasnya. Dalam teksnya, Flaubert mendeskripsikan pertemuan dan aktivitas perselingkuhan Emma, Bovary dengan menggunakan kode-kode iteratif. Kata-kata seperti setiap hari Kamis atau setiap kali mereka bertemu di kamar itu, ya? Betul, Flaubert sedang mensintesis rutinitas perselingkuhan yang panjang ke dalam satu deskripsi padat. Namun, karena Sartre membaca teks itu seolah-olah itu adalah adegan tunggal secara real-time, ia mengambil kesimpulan yang sangat absurd. Sartre mengklaim bahwa Emma Bovary hanya pernah bercinta 2 kali sepanjang hidupnya. Sekali dengan karakter Rodolphe dan sekali dengan karakter Leon. Benar-benar kesimpulan yang meleset. Tunggu, jadi salah satu pemikir terbesar sepanjang masa benar-benar berpikir bahwa Madame Bovary, karakter yang mendefinisikan hasrat dan perselingkuhan dalam sastra Prancis, hanya melakukan aksinya 2 kali sepanjang seluruh novel tebal itu? Murni karena dia tidak mengerti perseniling frekuensi yang digunakan penulis? Ironis, bukan? Flaubert pasti akan menangis tertawa di kuburannya melihat hal ini. Hal ini secara sempurna mendemonstrasikan bahayanya membaca tanpa memahami mekanikanya. Sartre mengabaikan kerangka naratologi tersebut. Ia tidak melihat bahwa kata-kata Flaubert berfungsi seperti rumus matematika yang mengalihkan satu adegan dengan puluhan kejadian di dunia fiksi. Dia benar-benar terlewat soal frekuensi ini ya?
Iya, ketidakmampuannya membaca sinyal frekuensi ini membuat ia buta terhadap keseluruhan arsitektur psikologis dari kebosanan dan rutinitas yang ingin dibangun oleh Flaubert di sekitar karakter Emma Bovary. Jadi, apa arti dari semua ini? Bagi saya pribadi, kesimpulannya menjadi sangat transparan. Jika seorang pemikir dengan kecerdasan setajam Jean-Paul Sartre saja bisa benar-benar tersesat dan salah membaca sebuah mahakarya karena dia tidak peka terhadap mekanika frekuensi sebuah teks, maka kita sebagai pembaca mutlak membutuhkan alat-alat ukur ini. Kita membutuhkan konsep dari naratologi ini. Penulis secara aktif mempermainkan urutan, kecepatan, dan frekuensi tidak akan menghilangkan keajaiban dari sebuah cerita. Ini tidak membunuh katak sastranya ya. Justru sebaliknya, ini memberi Anda tingkat apresiasi yang jauh lebih dalam dan berlapis. Saat Anda membaca buku thriller, Anda akan sadar, oh, dia menggunakan prolepsis di sini untuk membuat jantungku berdebar. Atau saat membaca drama romantis, Anda melihat, dia menggunakan elipsis yang besar untuk melompati tahun-tahun kesepian. Kita jadi sadar akan triknya. Anda tidak lagi hanya menjadi penumpang pasif di dalam bagasi mobil. Anda sekarang duduk di kursi penumpang depan, sepenuhnya memahami apa yang sedang dilakukan sang pengemudi. Ya, itu persis seperti memberi Anda kacamata X-ray untuk melihat aliran kode matriks yang menyala hijau di balik setiap novel, setiap naskah film, dan bahkan di balik percakapan gosip yang Anda dengar di kedai kopi. Setelah menginternalisasi ini, saya yakin Anda tidak akan pernah bisa mengonsumsi cerita dengan cara yang sama lagi. Semuanya memiliki arsitektur. Sebuah pandangan yang sangat tepat. Dan sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif terakhir untuk direnungkan di luar teks akademik ini. Coba bawa lensa genet yang tajam ini dan arahkan ke layar ponsel di tangan Anda, ke media sosial Anda sendiri. Ini aplikasi yang sangat menarik untuk masa kini. Pikirkanlah, saat Anda merekam Instagram Story atau menyusun utas tweet, Anda tidak sekedar mendokumentasikan fakta secara netral. Anda sedang bertindak aktif sebagai seorang narator yang sedang melakukan penceritaan. Anda sedang memanipulasi waktu dan pengalaman hidup Anda sendiri. Sangat benar. Coba periksa feed atau profil Anda. Bukankah itu dipenuhi dengan elipsis besar-besaran? Anda melompati dan menyembunyikan jam-jam, hari-hari, atau bahkan tahun-tahun yang dipenuhi dengan kecemasan, kebosanan, dan rutinitas kerja yang monoton di depan laptop. Dan menonjolkan momen-momen puncaknya saja. Tepat. Dan di sisi lain, seringkali kita menggunakan versi visual dari naratif iteratif. Anda memposting satu foto cangkir kopi pagi yang sangat estetik dengan pencahayaan sempurna, atau satu momen tawa lepas saat liburan, dan secara tidak sadar meramunya agar para pengikut Anda merasa seolah-olah momen bahagia yang tunggal itu terjadi setiap hari dalam rutinitas hidup Anda. Padahal itu hanya narasi ya. Betul. Ini memunculkan satu pertanyaan yang mengusik untuk kita bawa pulang. Bagaimana sebenarnya arsitektur dari aplikasi-aplikasi modern ini secara diam-diam memaksa kita menggunakan naratologi tertentu? Bagaimana algoritma platform tersebut akhirnya mengubah cara kita mengingat, merepresentasikan, dan meyakini kisah hidup kita sendiri? Sebuah pemikiran yang sangat mendalam. Sekitar Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu dan bergabung dalam eksplorasi mendalam ini bersama kami. Sampai jumpa di perjalanan pemikiran berikutnya.